Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Motovlog Curug. Oke kawan, hari ini kita ngisi waktu liburan kita di pagi hari ini. Kita coba keliling-keliling kota Curug ya. Kita explore kota Curug bro. Kita lihat Curug di saat pagi hari itu seperti apa. Ini hari ke-3 ya, saya liburan nih. Untuk misi liburan kita jalan-jalan melihat kota Curug di pagi hari. Kita hari ini lewat air pang bro. Kita lewat air pang. Ya. Kita menelusuri kelurahan air pang. Nah, nggak tuh bro, di depan tuh kalian lihat gunung-gunung berkabut. Nah, itu kota Curug di pagi hari, pemandangannya macam itu bro, masih asri. Ini aja, aku lupa pakai jaket tadi. Pakai jaket, di suasananya cukup dingin. Masih ada orang yang bertani di pagi hari, dan masih ada kebun jagung yang mana di kota-kota besar sudah sulit kita temuin. Wilayah yang masih ada perkebunannya bro, nah, di kota Curug masih ada tuh. Untuk cuaca di pagi hari ini cukup cerah. Kita masih lihat ada orang yang beraktivitas ke kantor. Ada yang ojek, ada yang ke kantor bro. Tapi kalau untuk sekolah sekarang sudah libur bro. Nggak ada lagi yang ke sekolah orang-orang. Tuh SD, SMP maupun SMA. Tapi yang libur sekolahnya bro. Kalau aktivitas gurunya tetap, cuman dia udah kantor aja, tapi tetap di rumah. Menyusun perencanaan untuk masuk kelas, itu aktivitas para gurunya bro. Pelajari lagi, jalan di semester 2 apa yang nggak diajarkan, sudah tuh mengevaluasi hasil anak-anak dari pas kemarin. Ya, ujian akhir semester kemarin, atau kalau aku dulu mengenalnya dengan istilah UAS. Dari situ dievaluasi bro, apa kekurangan, apa kendala waktu ngajar, di mana letak kekurangan waktu ngajar, terus itu kekurangan anak-anak di bagian mananya, itu yang nanti akan diperkuat di semester 2 dan akan diperbaiki ini di semester 2 nanti. Oh no bro, kita masih di kelurahan air pang bro. Hari ini rutenya kita masuk ke kompleks perkantoran bro, rumah dinas Bupati, MDR, dan baru kita masuk ke kota. Lihat apakah kalau liburan ini kota Curug menjadi sepi atau malah tambah rame. Ya, kalau di Bengkulu kita lihat di sosial media rame tuh, orang-orang ke pantai.
Ada yang dari Palembang, ada yang dari Lubuk Linggau ya. Hampir semua wilayah tuh ke situ. Nah, kalau kita di Kota Curug kayak mana? Kita tengok. Ini kita ada di Kecamatan Curug Tengah, ya, di Jalan Batu Galing. Jalan Batu Galing, lalu jalannya ke sekolah Mama Sapis nih. Tuh, kalau ke kanan tuh ibu-ibu lewat nih, nah itu puskesmas tuh sekalian. Kesitunya ada sekolah Mama Sapis. Kita lihat tuh tadi sepi ya jalannya. Kan? Nah, masih cukup ramai ya. Hari ini jam 7:30 bro. Cukup ramai, orang beraktivitas lalu lalang. Jadi walaupun liburan, tidak membuat Kota Curug menjadi sepi. Oh, modif juga motornya bro. Walaupun ya tidak seramai biasanya lumayan padat jalan ini. Ini agak sepi, namun tidak juga terlalu sepi. Banyak juga nih orang yang lalu lalang di sekitaran sini. Masuk Talang Limbo Lama, ya, daerah Talang Limbo Lama, tepatnya di Jalan Suprapto. Ini ada Alfamart, ada Indomart, ya kan. Kita belok kanan, kita masuk ke komplek perkantorannya Kabupaten Ujang Ngepong atau Kota Curug. Ini ada Samsat bro, sebelah kanan gitu nih Samsat. Nah, kemudian ATR BPN nih, Kementerian Agama. Ini Kementerian Agama. Nah, orang baru lagi apel galau bro. Kantor pajak. Ini kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR. Ini kantor Bupati kita yang Lebong. Oh, ada acara ternyata. Hari Ibu, bro. Acara Hari Ibu. Dan ini BPJS Kesehatan. Ini wilayah komplek perkantorannya Kabupaten Rejang Lebong bro. Kespangpol di sinilah. Ini ada Basarnas juga, unit siaga Tar Rejang Lebong. Ada unit-unitnya gini, Basarnas. Nah, ini damkar. Ya, kecuali yang beraktivitas di sekolah, hari ini tetap masuk mereka bro. Di guru-guru aja yang kerja di rumah, liburan tapi tetap kerja. Ya kan? Nah, ini kantor PMI ini, Palang Merah Indonesia. Ini nak dijadikan playground di situ, lagi dalam proses pembangunan. Oh ya, kalau untuk pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong sekarang itu panjang pengamatan aku luar biasa bro. Pembangunannya ada beberapa titik itu yang memang dilakukan pembangunan. Kalau kemarin sempat ada pembangunan drainase, itu dia tidak kaleng-kaleng kalau aku perhatikan bro. Jadi ini bukan untuk mencari muka ya, tapi memang penilaian saya selaku rakyat jelata yang lewat Kilir di Kota Curug ini melihat, memantau, mengamati, ya jam dulu pembangunannya luar biasa untuk tahun ini bro. Ada pembangunan drainase itu pakai blok-blok yang udah besar bro, kayaknya memang kuatnya, istilahnya memang niatnya nak membangun bro.
Sudah itu, selain pembangunan drainase, aku tengok juga ada pembangunan jalan di beberapa titik yang juga tidak kaleng-kaleng bro. Kenapa aku kata tidak kaleng-kaleng? Karena aspal-aspal lama tuh dilepaskan galau bro. Memang apa namanya, ditanggalkan galau, dikokak nih. Biasanya kan cuma ditempel-tempel baik bro. Ini tidak dia main tempel-tempel. Memang dikonyolian, dibongkarnya habisnya bro, jalan tuh. Ya kalau sempat kita lihat lah ya, berapa jalan yang dibangun. Insya Allah ya kita lewatin lah beberapa jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong bro. Oke, daerah sini belum ada pembangunan, mungkin karena dipandang apa namanya belum perlu dilakukan pembangunan, jadi pembangunannya tidak di sini. Ya kita lihat wilayah pembangunan ya. Oke, biar aku tidak dikilo ke berpihak dari muka atau apapun lah ya. Jadi kita tengok dan bro, langsung kita tengok. Kayak jalan kemarin yang ditutup karena proses pembangunan itu. Wah, ada belum, kan? Wah, ini profesi aku dulu ya, yang dulu nengok dari tasnya. Cukup lengan ya, cukup kecil lah ya. Anak sekolah diburu, bayangin aja. Ada banyak SMP, SMA di Kabupaten Rejang Lebong ini libur, jadi memang agak lengang ternyata. Masih banyak yang beraktivitas juga, tapi bisa dikategorikan sepi bro. Untuk kota Curug di saat anak sekolah liburan, kita lewat kiri bro, kita nengok sisa-sisa pembangunan apa namanya siring drainase bro di daerah. Nah itu di depan bro ada ditutup, itu masih pembangunan. Kemarin sebelah kanan tuh dibangun drainasenya. Nah sekarang dibangun di sebelah kiri nih. Nah itu pembangunan drainase, no luar biasa nih bro. But itu kawan aku kuliah dulu bro. Nah jadi ini tuh dibangun. Nah dibangun drainasenya biar tidak banjir lagi, karena daerah sini dulu banyak banjir. Dan itu ada banyak titik bro, ada banyak titik yang dilakukan pembangunan drainase itu, bukan cuma di situ aja. Dan rata-rata titik yang dibangun itu titik-titik yang rawan banjir kalau musim hujan. Jadi memang pemerintah sudah sangat kuat untuk melakukan perbaikan pembangunan sarana umum itu bro. Tinggal kalau sudah jadi masyarakat juga harus jago, karena udah juga bisa bro. Kalau cuma dibangun bayar terus tidak dijago, contohnya buang sampah masing-masing, ya akan tetap terjadi kebanjiran. Itu maksud aku tuh. Bisa kita ikutkan, ya kan? Dia harus
imbang antara pemerintah daerah yang membangun dengan masyarakat yang menjaga. Oke bro, kita lewat lagi, kita tengok sekarang pembangunan lainnya bro. Nanti kita mutar di atas ya, karena jalannya tidak bisa dilalui itu. Kalau kemarin ya tidak tahu, kalau sekarang sudah bisa dilalui apa belum, karena jalan aspal itu dicongkel. Sambil kita menuju perjalanan pulang, kita tengok sekilas ya bro ya. Jadi cuman beberapa titik aja lah yang kita tengok. Nah ini pembangunan lampu jalan ya bro, kalau yang kayak ini nih. Nah di Pagar Atas itu juga sebenarnya ada pembangunan jalan bro. Jalannya banyak ditutup daerah Pagar Atas itu. Karena memang lagi membangun jalan di congkel galo, aspal lamonyo dibukai galo. Kayaknya sih masih ditutup jalannya bro. Jadi kita lewati lah ya beberapa titik pembangunan. Nah itu bro, kabarnya banjir di ini kemarin, mungkin karena masih baru dibangun kan. Nah itu drainase juga awalnya kemarin bro. Nah sekarang jalan juga dah habis, dibongkar habis nih jalan nah. Oh itu. Ini memang ada pembangunan yang menurut aku niat lah ya, bangunnya sampai di Keroknya itu jarang-jarang. Biasanya kan di tempel-tempel wae bro, ini di Kerok habisnya. Nampak kalau memang dia niat melakukan pembangunan itu, tidak kaleng-kaleng kalau ada. Nah tentu saja ini kita bro, jalan situ ditutup. Nah, kita mutar dikit lewat Pagar Atas yang kata aku tadi itu. Ya, karena Pagar Atas juga di apa? Dibangun bro. Kita mutar dikit lah ya sambil jalan balik. Sama tuh bro, bangun jalannya juga di habis bro. Jadi dibongkar yang jalan lama tuh, di aspal lagi kayaknya. Nah, jadi kita eksplor Kota Curug lah hari ini ya. Itu relay orang tadi bro. Itu apa namanya, keuntungannya bawa motor custom bro. Ya jadi perhatian. Nah ini bro, ini kan dihabiskan kan nih, apa namanya, aspal ya bro. Dan ini sampai bawah situ bro, sampai Pagar Atas itu dihabiskan aspalnya. Itu udah lewat bawah situ, karena jalan bawah itu ditutup. Jadi kita lewat sini langsung dalam perjalanan pulang. Kalian kita nengok kayak mana rute di sekolah kita bro. Ini biasanya macet kan bro.
macet kali biasanya di sini. Lalu pagi sama jam-jam orang balik sekolah awal macetnya. Nah ini lengang gitu, potong. Nah itu tadi loh, pembangunan yang saat ini sedang dilakukan di Kota Curug bro, yang buat aku semangat, bangga, senang. Itu pembangunan lo niat bro, tidak cuman kotrek-kotrek pae terkesan menghasilkan anggaran kan. Kali ini dah bro, apa nampaknya kalau pemerintah tuh memang mau melakukan pembangunan, itu maksudku. Terlepas dari anggaran itu, anggaran dari mana lah ya, anggaran apa atau memang pemerintah yang bupati yang baru, karena kita baru ganti bupati kan, tidak paham kan, tidak ngerti. Tapi yang jelas itu baru pembangunan menurut aku bro. Itu ya. Tinggal kita tengok di hasil ya. Kayak mana? Kalau nengok itu tadi harusnya hasilnya maksimal itu bro. Tidak kaleng-kaleng hasilnya harusnya. Dan kita pantau lagi perkembangannya kayak mana hasil dari pembangunan itu tadi. No bro. Oh iya kawan-kawan, adik sekarang kita sudah di air rempang stadionnya. Ya stadionnya sudah lewat kita tadi. Kita tunggu dulu bro. Giliran gitu. Jadi getar dia bro, gasnya seolah-olah gasnya ketinggian. Tapi bawahnya enak bro. Aku lebih ringan dari kemarin-kemarin. Gasnya begini nih. Dari komplingnya naikkan lagi tadi. Kita coba ke atas sedikit ada. Masih nahan dari. Lagi bro, udah ringannya nggak sehat. Aku nih aslinya tidak ngerti motor yo, tidak ngerti aku cara-cara bisnya kayak mana. Ini aja baru jalani karena keadaan kan. Kemarin kalau digas ya nahan, beres juga dari di YouTube putar-putar dikit. Cuma ketemu deh. Nah, ini kan enak. Kemarin kalau digas Iko nahan deh bro. Ini kayaknya tidak lagi nih. Cuman gasnya kalau lagi jalan nggak ketinggian. Memang jalannya harus jadi. Mantap bro. Nggak sampai aku ganti lagi tadi. Oke bro, kita nggak sampai rumah lagi. Ringan guys ya. Oke itu tadi bro, hasil kita di pagi hari ini mengeksplor Kota Curug ya kan. Ternyata selama di saat liburan ini emang Kota Curug jadi sedikit
agak sepi ya. Ada banyak aktivitas yang hilang mungkin karena anak sekolah tidak ada. Kan dari SD, SMP, SMA, ada TK, PAUD, ada. Tidak ada aktivitas anak orang tua antara anak-anak ke sekolah atau anak-anak SMA ke sekolah di pagi hari gitu yang bikin suasananya jadi agak sepi mungkin. Selain itu pembangunan di Rejang Lebong juga kawan-kawan bisa lihat sendiri tadi seperti apa pembangunannya. Ya walaupun cuma sekilas, dan itu tadi sebenarnya ada banyak titik yang kita lewati tadi hanya beberapa titik saja. Dan kawan bisa dilihat sendiri, dinilai sendiri. Kalau menurut aku itu sudah luar biasa sekali ya pembangunannya. Niat-niat pemerintah melakukan pembangunan itu. Kalau pendapat kawan-kawan kayak mana silakan tuangkan di kolom komentar. Nah sekarang kita sudah sampai kawan. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan mengikuti channel ini. Dukung terus channel ini biar semakin maju dan berkembang serta bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.